di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Presiden Prabowo punya mimpi besar soal Papua. Katanya, Papua perlu ditanami sawit biar bisa produksi BBM sendiri. Ditambah lagi tebu sama singkong buat etanol. Targetnya cakep, 5 tahun ke depan semua daerah berdiri di kaki sendiri. Swasembada, pangan, dan energi. Dengerinnya sih enak, kayak rencana matang yang tinggal dijalanin aja. Jadi ceritanya Papua mau dijadikan dapur energi nasional, sawit tumbuh, singkong berjajar, tebu menyusul. Belum cukup, tenaga surya sama tenaga air juga mau dimaksimalkan. Alasannya masuk akal, teknologinya makin murah, bisa menjangkau daerah terpencil, jadi nggak perlu lagi kirim BBM mahal-mahal dari luar. Hemat ongkos, nggak ribet, semua senang. Tapi itu baru teorinya. Kalau semua daerah bisa mandiri energi, negara katanya bisa ngirit ratusan triliun tiap tahun. Duit impor BBM yang biasanya kabur ke luar negeri bisa ditekan. Kedengarannya sih simple, tanam-tanam, babat hutan, bikin pembangkit, terus duit negara aman sentosa. Di atas kertas, hitungannya mulus. Nah tapi saat praktek di lapangan, itu kadang suka beda cerita. Disinilah biasanya kita perlu kritis. Soalnya, kita bukan baru pertama kali dengar cerita sawit bawa berkah. Sumatera udah duluan ngerasain, katanya kalau tanam sawit rakyat akan hidup sentosa. Iya, kalau tata ruangnya benar. Tapi faktanya tidak begitu. Yang sering merasakan keuntungannya hanya segelitir orang, sementara dampaknya dibagi rata. Bencana banjir, tanah longsor, dan panas akibat deforestasi. Jadi wajar kalau orang mikir, jangan-jangan nanti Papua cuma ganti peran dari tanah indah jadi ladang proyek. Mimpinya boleh gede Pak, tapi semoga jangan ngulang cerita lama dengan judul baru. Bisnis boleh, tapi harus berani juga mengelola dampak dari aktivitas bisnis tersebut. Pikir solusinya, jangan bicara soal untung aja dong.